obatnya sudah habis sejak kemarin, Dok. Ya sudah, nanti kalau sudah ada duitnya dibelikan. Do, Astrid, ini Bapak tolong diambilkan unjukan. Itu juga sih gara-gara Bapak semalaman begadang terus sama Pak Darno. Ngomongin apa toh sebenarnya? Ngomongin tentang sosial. Anak-anak zaman sekarang nggak punya budi. Para jenderal yang sudah meninggalkan kita sejak zaman dahulu kala. Ya sudah, biarkan saja mereka. Memang anak-anak zaman sekarang ini kurang attitude-nya. Matur suwun nggih Cahayu. Bu, SPP-nya sudah nunggak 1 semester. Apa sebaiknya Astrid dan Astrid berhenti sekolah saja? Jangan pernah berpikir kalian berdua untuk berhenti sekolah. Sarjana saja sekarang bukan jaminan dapat kerja enak. Apalagi ini kalian mau jadi pengangguran. Mau jadi apa toh kalian berdua sebenarnya? Maaf ya, Dok. Sekarang Mbah di rumah ini menjadi beban. Andai Mbah masih muda, Mbah akan menggantikanmu sebagai tulang punggung keluarga ini. Sudahlah, Bapak. Bapak ini bicara apa toh sebenarnya? Pada waktu muda, Simba fisiknya sangat kuat. Apa tidak berat memikul tandu Jenderal Sudirman semasa hidupnya? Tidak, Mbah dulu mudanya berjasa. Orang Lapan mengangkat mayat Jenderal Sudirman dan berjasa di Indonesia ini. Sudahlah, Pak. Zaman sekarang sudah modern. Bapak tidak usah mensangkut pautkan jasa Bapak terhadap bangsa ini. Sekarang itu semua sudah tidak berguna, Pak. Bapak dapat kenang-kenangan dari jenderal, mendapatkan satu sarung yang Bapak pakai selama ini. Ya, mungkin itu sebagai imbalan karena Bapak telah berjasa kepada bangsa ini. Makanya itu Jenderal Sudirman memberikan Bapak kenang-kenangan sebuah sarung itu. Arne di Mbah. Biasa jalan-jalan. Sudah, biarkan saja Mbahmu itu, Dok. Bu Ajeng! Bu Ajeng! Aduh, ada apa toh Ibu Ros? Kok gak dibukain pintu sih? Di luar lo panas. Aduh, maafkan saya ya. Saya baru saja menyelesaikan setrikaan saya yang menumpuk dari kemarin. Belum saya rapikan lagi toh, dan selesai baru sekarang. Kalau alasan, itu bang alasan kamu. Ibu Ros ada keperluan apa ya di sini? Mana otak kamu? Kan ini udah waktunya yang dibayar. Aduh Ibu, maaf ya kalau soal hutang. Bagaimana jika bulan depan saya belum ada uang untuk pelan mesinnya? Anak saya pun keduanya belum membayar SPP-nya sampai sekarang. Ya itu kan tabungan kamu, bukan saya. Itu urusan kamu, hidup kamu, bukan saya. Bukannya Ibu tahu saya sebagai tulang punggung keluarga ini, saya satu-satunya Ibu yang harus menghidupi Bapak dan anak-anak saya. Ada apa sih ini? Kenapa sih, Bu? Bu, Ibu. mau ngapain? Ini mau nagih utang biasa. Oh ya udah sama biasa. Gimana, Bu? Gimana Bu Utangnya ini kemarin? jadinya? Aduh, Ibu, semuanya, Bu Ros, Bu Lea, maafkan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian berdua. Bagaimana jika hutang saya tunda 2 bulan ke depan? Apakah bisa? Saya mohon sekali. Untuk hari ini, saya belum bisa melakukan membayar itu, Ibu. Gak bisa, gak bisa. Masa tiap hari ditunda-tunda terus? Gak bisa dong, Bu. Ibu kemarin ngomongnya udah 1 bulan yang nanti yang akan datang, tapi tidak dibayar-bayar. Sampai sekarang, udah berapa lama kita kasih waktu? Sekarang minta 2 bulan lagi. Gak bisa dong. Saya juga di sini kerja, Bu. Kita mau digaji pakai apa? Kalau begitu. Bukannya seperti itu, Ibu-ibu. Jika saya ada uangnya, maka akan saya bayar. Tidak perlu kalian repot-repot datang ke rumah seperti ini. Ya sudah, sertifikat rumah ini buat saya saja, buat jaminan. Gimana? Sertifikat rumah inilah yang saya punya, harta satu-satunya. Jika kalian ambil, saya dan anak-anak saya akan tinggal di mana? Ya itu kan urusan kamu, bukan urusan kita. Kita kan hanya meminta itu. Tidak akan saya kasihkan. Rumah ini harta satu-satunya milik anak-anak kita. Ya udah bayar utangnya kalau begitu.
Sudahlah ibu-ibu, apakah kalian tidak memiliki rasa kasihan kemanusiaan kepada saya dan keluarga saya? Apakah kalian tidak melihat rumah saya? Gak bisa, masa ini selalu kayak gini terus. Capek saya juga bolak-balik ke sini. Apakah ibu tidak memiliki rasa kasihan juga kepada kami? Kami di sini juga kerja loh, Bu. Ibu minta dikasihani, tapi ibu gak kasihan ke kita. Inilah harta terakhir keluarga kita. Kalau Anda mau, ambillah sarung peninggalan dari Soekarno zaman dahulu kala. Pak, Saya ini nggak bukan butuh ya, zaman Pak. itu, Pak. Sekarang itu udah zaman modern, bukan zaman begitu lagi. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau sekarang bayar. Saya juga mau begitu. Sudahlah ibu-ibu, jika saya ada, maka akan saya berikan. Allah, begitu terus kamu ini alasannya. Gak pernah ada jaminannya sama sekali. Kita nggak mau tahu ya, Bu. Hari ini harus dibayar. Pokoknya hari ini harus ada. Kita gak mau tahu gimana pun alasannya. Maafkan saya. Jika saya ada, saya akan memberikannya. Apakah kalian tidak semua tidak punya rasa berkemanusiaan terhadap saya? Tidak ada. Capek kita kasih rasa ini ke kamu terus. Kita itu capek ke kamu. Capek. Tahu gak? Baiklah, jika kalian ingin meminta sertifikat dan tanah rumah ini, akan saya berikan. Besok, ibu-ibu semuanya bisa datang ke rumah saya. Ya sudah, kita tunggu besok. Ayo Bu, pulang. No, bagaimana ini? Uang semuanya, ibu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mencukupi keluarga kita. Sudah Bu, apa-apa, besok beli lagi ya. Harus dengan apa? Ibu membayar rumah dan tanah inilah harta kita satu-satunya yang tersisa. Bagaimana jika rumah dan tanah ini Bu Ros dan Bu Lia ambil? Kita akan tinggal di mana, Dok? Pendidikan kamu, semuanya. Ibu ini juga lelah dengan kehidupan ini. Kenapa bangsa dan negara ini tidak memberikan kita rasa kemanusiaan untuk hidup? Memanglah bangsa kita ini tidak adil. Sudahlah, Pak. Sekarang sudah zaman modern. Mau apapun jasa Bapak yang telah berikan untuk negara dan bangsa ini. Jika kita tidak punya uang, harta, apa yang akan mereka lakukan? Mereka hanya memandang kita rendah sebelah mata. Ya udahlah nak, kita kasihkan aja sertifikat dan surat tanah ini. Lalu, Pak, apakah mereka lupa dengan jasa Bapak terhadap negara dan bangsa ini? Mbak juga tidak tahu nak, Mbak juga sudah tua. Saya juga sudah bingung dan lelah dengan negara ini. Kenapa kejahatan dan rasa kemanusiaan itu sudah tidak ada dan tidak lagi diberlakukan di negara ini? Apakah memang orang miskin seperti kita tidak layak mendapatkan keadilan dan rasa sosial masyarakat? Sudahlah nak, kita cukup bersabar saja nak. Memang udah ini dalam kita nak. Pak, sebenarnya Ajeng ini sudah lelah dengan hidup seperti ini saja. Lalu bagaimana rasa tanggung jawab berkemanusiaan terhadap negara ini? Semua dilakukan sia-sia, Pak. Mereka melakukan seenak jidat mereka hanya untuk menindas masyarakat yang miskin dan jauh di bawah mereka. Bagaimana? Apakah mereka sudah tidak mempunyai akal dan logika, rasa kemanusiaan untuk keluarga kita? Apakah mereka hanya memandang sebelah mata orang yang miskin? Sudahlah nak, kita cukup bersabar dan kita melihat apa yang terjadi.